warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Riza dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu teori motivasi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Yulani. Saya dari Ketua Kelompok 4 dan saya juga bersama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Pucuk Maksum, yang kedua ada Ilham Herda Fauzi, dan yang ketiga ada Helena Mufti Sartika. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja slide yang... Apa itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan dalam diri individu yang menggerakkan manusia agar menunjukkan tingkat usaha, arah, dan ketekunan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi pada tujuan individu dalam mencapai rasa puas. Stanton, Mangkunegara, 2001, 83. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri individu, dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat adanya pengaruh luar individu atau pihak lain. Konten teori itu disebut teori isi, membantu manajer untuk memahami kebutuhan manusia dan bagaimana individu dan berbagai kebutuhan merespon situasi kerja yang berbeda. Kebutuhan adalah suatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Definisi lain mengatakan motivasi adalah keinginan fisik maupun psikologi yang belum terpenuhi. Adapun 3 teori yang termasuk ke dalam konten teori atau teori kebutuhan. Yang pertama ada Maslow Hierarchy of Needs, yang kedua ada Aldefer Hierarchy Theory, dan yang terakhir ada Herzberg Two Factor. Yang pertama yaitu Maslow Hierarchy of Needs atau teori kebutuhan Maslow. Ada 5 tingkatan kebutuhan yang dibutuhkan dalam teori ini. Yang pertama ada self-actualization atau aktualisasi diri. Deskripsinya ialah realize one full potential atau menyadari satu potensi yang penuh. Contohnya ialah use abilities to the fullest. Yang kedua ada esteem atau rasa menghargai dengan description feel good about oneself. Contohnya ialah promotion and recognition. Dan yang ketiga ada belongingness atau rasa memiliki. Deskripsinya ialah social interaction and love atau interaksi sosial dan cinta. Contohnya ialah interpersonal relation dan parties atau hubungan interpersonal dan pesta. Lalu yang keempat ada safety atau keamanan. Deskripsinya ialah security and stability, keamanan dan kestabilitasan. Contohnya ialah job security and health insurance, dengan artian pekerjaan keamanan dan asuransi kesehatan. Yang terakhir ada physiological. Deskripsinya ialah food, water, and shelter atau makanan, minuman, dan tempat tinggal. Contohnya ialah basic pay level to buy items. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide selanjutnya di dalam tabel, Maslow mengidentifikasikan 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu ada fisiologis, keamanan, sosial, self-esteem, dan self-actualization. Untuk kebutuhan tingkat rendah atau lower order needs meliputi fisiologis, keamanan, dan sosial, sedangkan kebutuhan tingkat tinggi atau higher order needs meliputi self-esteem dan self-actualization. Adapun 2 prinsip utama yang digunakan untuk memahami teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada deficit principle, yaitu kebutuhan yang sudah terpuaskan tidak dapat menjadi motivator pelaku. Yang kedua ada progression principle, yaitu kebutuhan pada suatu tingkat tidak akan teraktivasi sebelum kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terpuaskan. Selanjutnya ada Aldefer's ERG Theory. Sebenarnya Aldefer's ERG Theory ini hanya meringkas dari Maslow Hierarchy of Needs.
Jadi di sini hanya ada 3 kebutuhan, yaitu growth atau pertumbuhan dengan description self-development or creative work, yaitu pengembangan diri dan pekerjaan kreatif. Contohnya ialah worker continually improve skill atau bekerja untuk melanjutkan kemampuan kita. Yang kedua ada relatedness atau keterkaitan. Description-nya atau deskripsinya ialah interpersonal relation atau hubungan interpersonal dan feelings. Contohnya ialah good relation dan feedback atau hubungan yang baik dan umpan balik dari orang yang berbicara atau lawan bicara kita. Yang ketiga atau yang terakhir ada existence atau eksistensi kita. Dengan deskripsi food, water, dan shelter, sama seperti kebutuhan fisiologis pada kebutuhan Maslow. Contohnya pun sama, basic pay level to buy items atau pembayaran secara dasar untuk membeli barang. Jadi Aldever hanya meringkas kebutuhan Maslow menjadi 3 kebutuhan, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, existence, relatedness, dan growth needs. Namun ada perbedaan asumsi yang dimiliki oleh hierarchy teori dengan hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ialah kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah tidak harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum mengaktifasi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, frustration regressions principle, yaitu pada saat kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat diaktifasi, maka kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah dapat diaktifasi kembali dan akan mempengaruhi perilaku. Herzberg two-factor theory, Hagen factors, found in the job context such as working condition, interpersonal relation, organizational policies and administration, technical quality of supervision, best wage of salary. Satisfier factors, found in the job content such as sense of achievement, feelings of recognition, sense of responsibility, opportunity for advancement, feeling of personal growth. Menurut Herzberg, ada 2 faktor yang akan membantu kita memahami dampak lingkungan kerja terhadap motivasi, yaitu Hagen factors yang merupakan bagian dari setting tempat kerja atau job context seringkali menjadi sumber ketidakpuasan kerja. Meningkatkan job context tidak dapat meningkatkan kepuasan kerja, namun dapat mencegah dari ketidakpuasan. Yang kedua ada satisfier factors yang merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaannya. Job content adalah sumber kepuasan kerja. Implikasi manajerial. Yang pertama, selalu memperbaiki lemahnya faktor-faktor higienis untuk menghilangkan sumber ketidakpuasan kerja. Yang kedua, membangun faktor-faktor pemuas dalam job content untuk mengoptimalkan kepuasan kerja. Proses teori. Teori proses menawarkan pemahaman tentang bagaimana orang-orang membuat pilihan tentang apakah akan bekerja atau tidak berdasarkan pilihan individual mereka, reward yang tersedia, dan outcome kerja yang dihasilkan. Teori proses meliputi equity teori, expectancy teori, dan goal setting teori. Equity teori. Yang pertama, condition equity. Person sama dengan reference. Contohnya, worker contribute more input but also get more output than reference. Yang kedua, underpayment equity. Personnya lebih kecil daripada reference-nya. Jadi, worker contribute more input but also get the same output as reference. Ketiga, overpayment equity. Output lebih besar daripada person, lebih besar daripada reference example. Contohnya, worker contribute same input but also get more output than reference. Equity theory. Equity theory yang dikemukakan oleh Stacy Adam menyatakan bahwa jika individu merasa tidak diperlukan dengan adil dibandingkan dengan yang lain, mereka akan berusaha mengurangi ketidakadilan tersebut dan mengembalikannya pada situasi yang adil.
respon yang mungkin diberikan terhadap ketidakadilan. Yang pertama, mengubah input kerja sampai mengurangi tingkat kerja. Kedua, mengubah reward yang diterima sampai meminta perbaikan sistem reward. Ketiga, mengubah acuan sampai berusaha membuat situasi terlihat lebih baik. Ketiga, mengubah situasi sampai pindah atau berhenti kerja. Menurut equity theory, persepsi terhadap reward akan sangat menentukan kepuasan dan kinerja individu. Dalam hal ini, yang terpenting bukanlah nilai reward atau persepsi manajer, namun persepsi dari bawahan. Ekspektansi, instrumentali, dan valence. Yang pertama, effort, yaitu ekspektansi perception that their effort will result in performance. Instrumentality, perception that performance result in outcome. Valence, how desired are the outcome from a job. Ide dari teori pengharapan yang dikemukakan oleh Viktor Fromm ini adalah bahwa individu akan melakukan apa yang mereka lakukan jika mereka ingin melakukannya. Nah, motivasi kerja tergantung pada 3 komponen, yakni yang pertama ekspektansi, yang kedua instrumentality, yang ketiga valence. Hubungan antara motivasi dan ketiga komponen tersebut digambarkan sebagai berikut. M sama dengan E kali I kali V. Jika salah satu komponen nilainya rendah atau 0, maka motivasi akan rendah atau 0 pula. Goal setting theory. Locke et al. 1959 menegaskan bahwa goal adalah objek atau tujuan dari suatu tindakan yang diraih individu. Locke dan Latham 2002 menambahkan bahwa goal adalah objek atau tujuan sebuah tindakan untuk mencapai standar tinggi yang biasanya dibatasi dengan waktu. Locke dan Latham 2006 mendefinisikan goal sebagian tujuan dari suatu tindakan atau tugas yang merupakan keinginan dari individu untuk mencapai dan memperolehnya. Goal juga didefinisikan sebagai alasan motivasional dan tujuan individual. Arts, Goldwitzer, dan Hasin 2004. Aspek goal setting itu ada 5. Yang pertama spesifik, attainable, measurable, relevan, dan time bound. Spesifik adalah goal yang ingin dicapai harus rinci, fokus, dan beralasan. Terus attainable, goal yang diinginkan harus realistis atau dicapai realistis untuk dicapai. Maksudnya tidak terlalu sulit dan maupun tidak terlalu mudah. Measurable itu goal yang ingin dicapai sesuai dengan batas kemampuan dan memiliki kriteria yang konkret untuk mengukur pencapaian goal itu. Relevan itu goal harus realistis sesuai dengan keadaan serta kemampuan individu. Dan terakhir itu time bound. Time bound itu proses pencapaian goals harus memiliki batasan waktu yang jelas. Sekian presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Yolanda. Ini Pak, saya mau memberi hasil laporan untuk bulan ini. Lihat dulu ya. Baik. Loh, kok bulan ini nggak capai target ini, Bu Yolanda? Kenapa? Jadi begini Pak, sekarang kan pandemi COVID, jadi kita kekurangan jam kerja dan kita juga kekurangan seorang karyawan. Maka dari itu kita tidak bisa mengejar target sesuai apa yang ditentukan. Oh, jadi gitu ya problemnya. Pokoknya kalau saran saya, Bu Yolanda coba bicarakan lagi dengan Bu Yolanda untuk
Karena kan sebelumnya kan kita sudah rapat dan menentukan target di bulan ini. Jadi saya nggak mau tahu nih bulan ini harus mencapai target. Pokoknya Bu Yolanda bicarakan sama tim, ya kalau bisa lembur atau menambah karyawan baru untuk perusahaan ini. Itu aja sih dari saya. Baik Pak. Ini Bu Yolanda. Baik Pak, saya akan melakukan sesuai apa yang Bapak sarankan Nah, dan apa yang sesuai perusahaan ini targetkan. ya, siap. Terima kasih Pak Ya. pesanannya. Ya, ya. Waduh, kos-kosan nih. Halo Bu. Oh iya Bu, kemungkinan awal bulan ini saya bayar. Iya. Iya, saya gajian saya bayar langsung. Iya, siap Bu, janji. Iya, bulan ini. Oke Bu, ya Bu. Makasih Bu. Iya Bu. Baik Bu. Oke. Aduh, semakin hari ini kebutuhan hidup semakin tinggi nih. Kosan gimana, makan gimana, masih order gimana lagi tuh. Kayaknya gue harus giat kerja nih. Bagaimanapun caranya gue duit harus dapet nih. Kalau nggak dapet, wah bisa gawat gitu. Gue harus giat nih. Harus giat. Kemarin yang ke proyeknya Pak Mustafa kami udah di accept? Udah sih. Udah lu follow Udah di follow. Udah. Terus? Setelah ini juga udah bagus. Oh yaudah, nanti forward ke gue ya kalau Oke siap. Jadi proyek kita yang terakhir belum selesai. Dari atasan dari Pak Pucuknya sendiri juga memintakan kita besok presentasi hasil proyek kita bulan ini. Jadi mau nggak mau kita harus lembur. Bagaimana, ada yang bersedia? Kesempatan yang bagus untuk meraih cuan-cuan. Lumayan sih buat bayar kos-kosan sama kehidupan kedepannya. Oke dah, gua ambil lah. Duh, nanti kan ada arisan di rumah, pasti ibu nggak bisa ada yang bantuin. Gak usah diambil dulu kali ya lembur kali ini, pasti Herda mau. Udah deh, gak usah. Mungkin saya bersedia. Baik, Herda hari ini lembur ya? Oke siap Bu. Maaf ya Bu, saya belum bersedia soalnya saya masih ada urusan di rumah. Oh iya. Masih ya Bu. Ya, sama. Baik, Herda, ini proposal yang harus diselesaikan besok. Tolong dikerjakan sebaik mungkin. Oke, baik Bu. Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama.